Bujang Dara C dan Puan, saatnya kita ikuti Hikmah Fajar bersama Ustadz Utrianto, pendidik dan bina mental di Loka Rehabilitasi BNN Batam dan anggota Persatuan Mubalik Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an qad ja'ala khalila Ibrahim iman lana wa lisairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu lin-nas liyunqidhahum min kaidash syaitan liyunjiyahum min azabin nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Bujang Dara, Cik dan Puan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Sebuah perintah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini senantiasa berada dalam kehadiran Allah. Hidup kita di dunia ini tentunya berbagai macam rintangan, hambatan, dan batu sandungan yang sering membuat hidup kita menjadi tidak terarah. Ada orang ketika dalam menjalani kehidupannya penuh dengan rasa optimis. Inilah orang-orang yang senantiasa membawa Allah dalam kehidupannya. Ketika dia jatuh, dia bangun, lalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sukses, dia menunduk dan sujud kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merasakan kehadiran Allah itu dekat di dalam hatinya. Ala nasrullahi qarib. Maka sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Orang-orang yang beriman ketika ditempa cobaan dan malapetaka, ujian kehidupan, maka dia akan cepat merasakan kehadiran Allah. Seolah-olah dia lagi ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa yakin bahwa manusia tempatnya salah. Manusia mempunyai kekurangan-kekurangan, apalagi kita yang berada di akhir-akhir zaman ini. Tiada hari tanpa terkadang kita berbuat dosa. Tanpa kita sadari, kita telah melakukan sebuah kesalahan melanggar syariatnya Allah. Maka orang-orang yang beriman menjadikan sebuah ujian dan cobaan adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus
dihadapi dengan merasakan kehadiran Allah dekat. Bujang darah Cipuan dimanapun Anda berada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kehidupan kita di muka bumi ini tentu tidak lepas dari segala bentuk cobaan-cobaan kehidupan kita. Maka disinilah perlu kita mengukur sejauh mana tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap problem kehidupan yang kita hadapi, setiap permasalahan yang kita temukan dalam kehidupan kita, maka seyogianya sebagai insan yang beriman, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah sabar dan sholat. Apa maknanya ketika Allah menyuruh kita untuk bersabar dan sholat dalam menghadapi segala rintangan kehidupan ini? Kesabaran yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman akan membentuk sebuah kepribadian yang tangguh. Kesabaran yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman akan membentuk sebuah kepribadian yang kuat dalam menghadapi segala macam rintangan dan hambatan dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita harus bersolat, melaksanakan perintah Allah, solat yang 5 waktu sehari dan semalam. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, terutama sekali sholat yang 5 waktu yang tidak boleh kita tinggalkan kapan, dimanapun, dan dalam kondisi apapun juga. Kenapa begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan dengan kata aqimis shalah, dirikanlah sholat. Sholat itu adalah merupakan barometernya bagi orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, batasnya antara orang-orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah sholat. Selanjutnya, sholat adalah berfungsi untuk mencegah dari segala kemaksiatan, dari segala kemungkaran, dikarenakan salat adalah merupakan salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Jika salat itu sudah berdiri di dalam hati sanubari insan yang beriman, maka tiada lain pembicaraan akan keluar pembicaraan yang baik. Tingkah laku akan terlihat tingkah laku yang baik.
penglihatan akan terlihat penglihatan yang baik, penglihatan yang melihat kebesaran-kebesaran Allah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Pujang dari Cipuan dimanapun Anda berada. Banyak orang bertanya, kenapa kok masih ada korupsi sementara dia sholat? Kenapa kok masih ada orang yang memfitnah sementara dia sholat? Kenapa kok masih ada orang yang berbohong sementara dia sholat? Maka jawabannya adalah dia melaksanakan sholat tapi belum mendirikan sholat dalam kehidupannya. Hadirin bujang dara Cipuan dimanapun Anda berada, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu sebenar-benar bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi seorang muslim yang sejati. Takwa adalah sebuah kata yang tergambar di dalam huruf-hurufnya. Yang pertama huruf ta, artinya adalah tawakal. Orang yang beriman kepada Allah senantiasa menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah yakin dan percaya bahwa hidup dan matinya hanya Allah. Sesuai dengan doa iftitah yang selalu disenandungkan di dalam salatnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bujang dari Cipuan dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah huruf Qa. Huruf Qa melambangkan sifat seorang muslim yang qanaah. Qanaah adalah menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang lebih khusus, menerima ketetapan Allah dan tidak berputus asa. Selalu berjuang, berusaha dan berdoa kepada Allah. Kemudian huruf waw melambangkan sifat wara. Sifat wara terhadap seorang muslim adalah sifat yang senantiasa merendahkan hati di hadapan Allah. Bahwa tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka seorang muslim yang mempunyai sifat wara tidak pantas baginya untuk menyombongkan dirinya. Karena sifat sombong
hanya Allah yang pantas untuk memakainya. Kemudian yang terakhir ada di sana huruf iya, melambangkan bahwa ini adalah merupakan akidah, keyakinan, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi ini. Semua sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Rezeki, jodoh, pertemuan, maut, semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bujang Dara Cipuan, dimanapun Anda berada, inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, merasakan kehadiran Allah dekat di dalam jiwanya. Apapun yang dilakukannya, apapun yang dikerjakannya, apapun yang diperbuatnya, semua berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin dan percaya, sekecil apapun kebajikan yang dilakukan, maka Allah pasti akan membalasnya. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, maka semua itu juga akan kembali kepadanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Terima kasih, banyak maaf. Fastabiqul khairat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Hikmah Fajar bersama Ustadz Utrianto, pendidik dan bina mental di Loka Rehabilitasi BNN Batam dan anggota Persatuan Mubalik Batam.